Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki 45 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan lalu lintas. Keluarga mengatakan pasien sempat muntah menyembur. Hasil pemeriksaan, pupil anisokor, deformitas tulang kepala, hematom preorbita, tekanan darah 162/95 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 50, 8 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit, YCS 12, fraktur tertutup pada tibia fibula. Apakah masalah prioritas yang tepat pada kasus tersebut? A. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial. B. Risiko penurunan perfusi cerebral. C. Gangguan mobilitas fisik. D. Pola napas tidak efektif. E. Nyeri akut. Jawaban A. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Pembahasan. Pasien mengalami tekanan tinggi intrakranial TTIK dengan tanda 1. Tekanan darah naik tetapi nadi menurun. 2. Hiperventilasi. 3. Kesadaran menurun. 4. Riwayat muntah proyektil. 5. Pupil anisokor. Kondisi tersebut menandakan bahwa kondisi mengalami edema cerebral yang menyebabkan pasien TTIK. Hal ini menjadi prioritas masalah yang harus segera ditangani dibandingkan dengan data lain seperti deformitas, kemungkinan nyeri pada fraktur, adanya hiperventilasi yang menunjang pola napas tidak efektif merupakan respon terhadap adanya edema cerebri, sehingga hal tersebut bukan menjadi masalah utama. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan, 51 tahun, dibawa ke UGD akibat sesak napas. Pasien mengatakan keluhan bertambah saat melakukan aktivitas, disertai badan lemah, mual, terkadang nyeri di dada. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 95/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 64 kali menit, frekuensi napas 27 kali menit, terdapat piting edema pada ekstremitas bawah, irama jantung irregular dan terdengar galap. Saat ini pasien terpasang binasal kanul 5 atau menit. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Bantu aktivitas sehari-hari. B. Atur posisi tidur semivalver. C. Ciptakan suasana yang tenang. D. Ajarkan teknik relaksasi napas dalam. E. Motivasi untuk makan sedikit tapi sering. Jawaban B. Atur posisi tidur semivalver. Pembahasan. Pasien mengalami gagal jantung dan masalah keperawatan yang utama berdasarkan kasus adalah pernapasan yang diperkuat dengan sesak saat melakukan aktivitas sehari-hari dan bunyi jantung galap, sehingga tindakan keperawatan yang tepat adalah atur posisi tidur semivalver. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki 41 tahun, dibawa ke UGD akibat sesak napas. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat TBC gagal pengobatan 3 kali, keluhan disertai tidak nafsu makan dan penurunan BB. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/68 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 100 kali menit, frekuensi napas 34 kali menit, ronci kedua lapang paru, tampak lemah dan pucat, pH darah 7,3, PC 0,2/52 mm hidrargyrum, HC 0,3/22. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Defisit nutrisi. B. Intoleransi aktivitas. C. Olah napas tidak efektif. D. Gangguan pertukaran gas. E. Bersihan jalan napas tidak efektif. Jawaban D. Gangguan pertukaran gas. Pembahasan. Masalah breathing merupakan masalah utama pada kasus tersebut.
kondisi kegawatan breathing ditandai dengan adanya gangguan asam basa yang didukung oleh data hasil pemeriksaan fisik, yaitu frekuensi napas 34 kali menit, ronci kedua lapang. Masalah yang utama harus diangkat adalah gangguan pertukaran gas tidak efektif. Bersihan jalan napas tidak didukung oleh data yang menunjukkan adanya masalah di airway. Begitu juga dengan pola napas. Data tidak nafsu makan dan penurunan berat badan merupakan masalah aktual namun bukan prioritas utama. Soal nomor 4 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 37 tahun, dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan. Terdengar snoring, tekanan darah 130/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 100 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit, DJS2M5V3, terdapat jejas di pelipis kiri, fraktur mandibularis. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Nasopharyngeal airway. B. Oropharyngeal airway. E. Suction. D. Intubasi. E. Needle cricotiroidotomy. Jawaban A. Nasopharyngeal airway. Pembahasan. Kondisi pasien memerlukan manajemen pernapasan karena lidah jatuh ke belakang dengan data suara snoring dan pernapasan tidak teratur. Karena pasien masih sadar, intubasi dan needle cricotiroidotomy tidak dapat diberikan, tidak ada data pendarahan di jalan napas sehingga tidak dilakukan suction. Oropharyngeal airway tidak bisa diberikan karena terdapat kontraindikasi pemasangan oropharyngeal airway yaitu fraktur mandibularis, sehingga jawaban yang tepat adalah pemasangan nasopharyngeal airway. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang laki-laki, 40 tahun dibawa ke UGD karena luka bakar, hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 102 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit, suhu 37,7 derajat Celcius, tampak merengis, luka bakar derajat kedua pada daerah dada, tangan kanan dan paha kanan, BB 50 kg, berapakah kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? A. 5.400 cm3, B. 4.800 cm3, C. 3.600 cm3, D. 2.700 cm3, E. 1.850 cm3. Jawaban D. 2.700 cm3. Pembahasan. Pada kasus tersebut persentase luas luka bakar menggunakan rule if 9 daerah dada 9%, tangan kanan 9% dan paha 9% sehingga persentase luka bakar adalah 27%. Rumus kebutuhan cairan pada pasien luka bakar dalam 24 jam 4 cm3 kali BB/X luas luka bakar. 1/2 hasil kebutuhan cairan diberikan 8 jam pertama, 1/2 hasil kebutuhan cairan diberikan 16 jam berikutnya. Kebutuhan cairan pada pasien tersebut 4 kali 50 kali 27 sama dengan 5.400 cm3. 1/2 hasil kebutuhan cairan diberikan 8 jam pertama 5.400 cm3 dibagi 2 sama dengan 2.700 cm3. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang laki-laki, 38 tahun, dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri dada. Pasien mengatakan nyeri dada seperti tertimpa beban berat, nyeri menjalar ke lengan kiri, leher, dan bahu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/11 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 100, 10 kali menit, frekuensi napas 38 kali menit, suhu 35,9 derajat Celcius, saturasi oksigen 98%, diaforesis. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan EKG 12 lead. B. Periksa enzim jantung. C. Beri oksigen 5 atau menit. D. Kompres hangat pada dada. E. Nitroglycerin tablet sublingual. Jawaban A. Lakukan elektrokardiogram. 12 head. Pembahasan. Gambaran pasien tersebut mengarah ke sindrom koroner akut, ditandai dengan keluhan nyeri dada yang khas, tetapi perlu dibuktikan dengan 2 pemeriksaan lanjutan untuk membuktikan nyeri dadanya akibat sindrom koroner akut. Pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan cepat adalah pemeriksaan elektrokardiogram 12 lead.
Soal nomor 7 P3K perawat, seorang laki-laki, 20 tahun, dirawat di ruang rawat inap bedah dengan post operasi fraktur terbuka asa humerus sinistra. Setelah gips dibuka, perawat melakukan pengkajian kekuatan otot tungkai kiri dan hasil pemeriksaan pasien dapat mengangkat tungkai kirinya namun tidak bertahan lama. Berapa nilai kekuatan otot sesuai hasil pemeriksaan? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, 5. Jawaban B. 2. Pembahasan. Pengkajian kekuatan otot berguna untuk mengevaluasi fungsi otot. Dari hasil pengkajian, pasien dapat mengangkat tungkai kirinya namun tidak lama, di mana dari skor 1 sampai 5 pengkajian kekuatan otot, pasien mendapat skor 2 dengan keterangan dapat menggerakkan tungkai kaki namun tidak dapat menahan gravitasi. Soal nomor 8 P3K perawat, seorang laki-laki, 33 tahun, dibawa ke UGD dengan luka sayat pada tangan. Hasil pemeriksaan, luka disertai perdarahan masif, retraksi dinding dada, akral dingin, sianosis, CR 4 detik, tekanan darah 88/56 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 140 kali menit, frekuensi napas 34 kali menit, saturasi oksigen 88%. Produksi urin tidak ada. Saat ini pasien sedang dilakukan resusitasi cairan. Apakah indikator keberhasilan dari tindakan pada kasus tersebut? A. Akral hangat. B. Tekanan darah meningkat. C. Saturasi oksigen lebih dari 95%. D. Urin 0,5 sampai 1 cc per kubik per jam. E. Retraksi dada berkurang. Jawaban D. Urin 0,5 sampai 1 cc atau kilogram biba atau jam pembahasan. Pada kasus tersebut, data menunjukkan pasien mengalami masalah hipovolemia sehingga perlu dilakukan resusitasi cairan untuk meningkatkan volume. Perawat perlu mengevaluasi output ketika memberikan cairan intake. Soal nomor 9 P3K perawat, seorang laki-laki, 58 tahun, dirawat di ICU dengan diagnosis acute kidney injury. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 170/10 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 96 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit. Terdengar suara ronci di kedua lapang paru bawah, edema ekstremitas, produksi urin 10 cm kubik per jam, ASI tes, berat badan 80 kg, ureum 80 mg del, kreatinin 3,8 mg del. Apakah masalah prioritas yang tepat pada kasus tersebut? A. Retensi urin. B. Hipervolemia. C. Gangguan eliminasi urin. D. Risiko ketidakseimbangan cairan. E. Risiko ketidakseimbangan elektrolit. Jawaban B. Hipervolemia. Pembahasan. Hipervolemia dalam konteks SDKI 2019 sistematik diagnosis keperawatan adalah kondisi di mana volume cairan dalam tubuh meningkat secara signifikan, baik dalam pembuluh darah, ruang interstisial di antara sel-sel jaringan, maupun di dalam sel-sel intraseluler. Kondisi ini seringkali mengindikasikan adanya masalah medis seperti gagal ginjal kronik yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan tubuh. Data fokus pada kondisi pasien di atas yaitu edema ekstremitas, produksi urin 10 cp per jam, ASI tes, berat badan 80 kg, ureum 80 mg per del, kreatinin 3,8 mg per del. Soal nomor 10 P3K perawat, seorang laki-laki, 19 tahun, dibawa ke UGD karena tidak sadar. Keluarga mengatakan 10 menit yang lalu pasien tersedak bakso. Hasil pemeriksaan, nadi karotis teraba, tidak terdengar suara napas. Perawat berusaha melakukan finger swab tetapi tidak berhasil mengeluarkan sumbatan. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ray JP. B. Entubasi ETT. C. Krikotiroidotomi. D. Abdominal thrust manual extraction. Jawaban D. Abdominal thrust pembahasan. Beberapa manuver yang terbukti efektif untuk menangani tersedak, antara lain 1. Butt blow tepukan di punggung. 2. Abdominal thrust hentakan pada perut disebut juga Hamlet manuver. 3. Chest thrust hentakan pada dada.
Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.